record. Nah. Oke, ini dulu ya, spotlight dulu. Sabar. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di sesi kita hari ini, yaitu adalah sesi kolaborasi antara iCommunity dan Startup Huddle Jakarta. Nah, sebelum mulai, nama saya Ens. Kenapa Ens? Karena begitu banyak nama Anthony hari ini, jadi kita panggil pakai nama Ens saja. Nah, sebelum mulai, saya akan perkenalan dulu beberapa hal. Nah, selamat datang bagi Bapak Ibu yang teman-teman yang baru bergabung malam ini. Nah, bagi yang masih belum tahu atau belum kenal apa itu iCommunity, saya perkenalkan dulu. iCommunity mempunyai visi adalah untuk menjadi platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia. Dengan misi merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, dan menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan masyarakat. Nah, tagline dari iCommunity adalah Share Network and Grow Network. Nah, tujuannya apa? Tujuan adalah mempersatukan para anggotanya dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian. Terus mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota dan menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional. Dan terakhir, untuk membangun platform bagi komunitas pebisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh, dan berkembang melalui learning resources, business matching, dan referral. Nah, bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang baru bergabung, bisa langsung visit ke websitenya iCommunity.id. Di sana banyak sekali informasi dan juga acara-acara itu nanti akan diumumkan di sana. Nah, di sini kita tidak ada aturan, tapi kita lebih kepada kode etik, yaitu yang pertama adalah kami adalah pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota, tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan tidak sehat. Kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu, kami siap untuk berbagi relasi atas dasar saling mendukung. Kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Selanjutnya, saya akan jelaskan mengenai Startup Huddle. Bentar. Startup Huddle adalah program yang dimulai oleh The Global Entrepreneurship Network. Sekarang ini kurang lebih ada 50 komunitas di seluruh dunia dengan lebih dari 30 negara yang mengadakan acara Startup Huddle. Apa itu Startup Huddle? Startup Huddle adalah program yang dirancang untuk membantu satu entrepreneur sekaligus memperkuat ekosistem startup lokal. Startup Huddle adalah tempat entrepreneur untuk menemukan solusi untuk tantangan yang mereka hadapi melalui keterlibatannya dari komunitas lokal. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk membangun komunitas startup lokal. Dan kedua, membantu satu entrepreneur dari satu waktu dan tempat di mana startupreneur mendapatkan bantuan dari member komunitas yang terhubung ataupun terwakilan dengan istilah umum panelis. Tetapi untuk di Startup Huddle ini kita menggunakan istilah khusus, yaitu adalah community representative. Nah, community representative inilah yang akan memberikan masukan dan pandangannya atas ide bisnis yang sedang dikembangkan oleh presenter. Nah, Startup Huddle ini punya resep loh. Resepnya apa? Jadi Startup Huddle
secara konsisten diadakan di setiap lokasi pertemuan secara offline. Dan dikarenakan pandemi ini, maka kami mengadakan eventnya secara online. Nah, untuk event offline sendiri, kita mempunyai tempat yaitu slot di @Amerika. Nah, di event online itu kita berkolaborasi bersama iCommunity. Nah, format acaranya seperti apa? Nah, format acaranya biasanya terdapat, ini bisa dilihat ya di sini formatnya seperti apa. Nah, setelah itu kita biasanya itu ada 1 atau 2 presenter yang akan mempresentasikan ide bisnisnya selama 6 menit. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan question and answer oleh para community representative, dan setelah itu baru dilanjutkan dari audiens. Nah, bagaimana kita bisa membantu mempromosikan startup huddle ini? Yaitu melalui word of mouth dan sosial media. Nah, untuk word of mouth ini biasanya kita mulai dari organisasi, dari komunitas tempat kita berada, dari pemerintah, lewat kampus, lewat bisnis inkubator, dan lainnya. Dan cara kedua yaitu adalah dengan sosial media, yaitu seperti biasa kita kirim di WhatsApp group, kita melalui Instagram, melalui LinkedIn, dan anything, meet up, dan segala macam. Nah, satu hal yang menjadi sukses metrik daripada startup huddle ini bukan diukur dari berapa banyak orang yang hadir. Nah, tetapi lebih kepada hasil kolaborasi dan lebih kepada apa yang didapatkan dari si presenter ini. Nah, karena kita suka otomatis apabila ada 100 orang yang hadir. Nah, tetapi apabila hanya 20 orang yang hadir sekalipun kita tidak masalah. Karena fokusnya itu ada kepada para presenternya. Nah, ini adalah sesi kita hari ini. Ini adalah para presenternya, ada Bro Anthony Hartono, namanya sama ya, makanya panggil saya aja Ens. Nah, terus ada Sis Adriana Hartono juga. Nah, ini adalah 3 orang yang ganteng-ganteng kebetulan, karena yang cantik cuma 1 di presenternya. Nah, community representative pertama adalah Pak David Saragi, founder dan CEO dari L Education. Yang kedua adalah Dr. Anton Stefanus Tondo, SE MBA, Marketing Academician dan Entrepreneur Education Enthusiast dari Swiss German University. Dan ketiga adalah Bro Ransa Primero, founder dan CEO dari Pepo Indonesia. And last but not least, saya sendiri, Anthony Salim, kita ada 3 Anthony, so call me Ans. Saya adalah CEO dari Otori.id. Nah, sebelum memulai, saya mau bertanya dulu nih. Nah, apakah ada teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir di acara Startup Huddle? Kalau ada, boleh tunjukkan emoticon. Kalau angkat tangan nggak kelihatan. Oke. Thank you. Kelihatannya ada beberapa orang di sini yang baru pertama kali hadir ya. So, welcome untuk semuanya dan semoga bisa menikmati di acara hari ini. Nah, untuk acara hari ini dan bagi yang datang di acara hari ini, Anda beruntung malam ini. Kenapa? Karena ada giveaway. Yeay. Biasanya kalau acara online-online begini, kalau udah nyebut giveaway itu banyak banget yang hadir. Nah, giveaway ini kita dari Startup Huddle dan dari iCommunity berterima kasih dari L Education atas donasinya. Nah, ini L Education adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan karakter building. So, langsung aja dikepoin Instagramnya, bisa di follow. Itu ada Instagramnya sudah ada ya, l.education. Nanti kita juga akan share di kolom chat. Dan kedua adalah dari aplikasi Cakap. Nah, yang hari ini diberikan itu adalah voucher untuk 6 bulan belajar ya. Ntar sebentar, biar saya nggak salah nih. Nah, voucher kursus 6 bulan bahasa Inggris atau bahasa Korea di Cakap. Apa itu Cakap? Cakap dan ganteng beda-beda tipis ya kayaknya ya. Anyway. Nah, Cakap itu adalah sebuah aplikasi untuk belajar bahasa asing secara online, kapanpun dan dimanapun dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di malam ini,
yang kita tunggu partisipasinya bagi penanya yang aktif dan bagi yang kreatif bertanyanya, itu nanti kita akan berikan giveaway dari Cakap dan dari LA Donation. Oke? Nah, kegiatan Startup Huddle ini sudah berlangsung selama lebih dari 2 tahun, hampir 2 tahun, dan sampai pada hari ini kita sudah memiliki 20 orang lebih presenter dan semuanya pernah tampil sebagai presenter. Di sini kita bisa lihat di slide-nya, yang di sebelah kiri itu adalah event yang diadakan di Amerika, yang di sebelah kanan adalah event secara online. So, without further ado, kita akan langsung meminta. Sekarang kita akan meminta bagi para community representative untuk menjelaskan identitasnya masing-masing. Kepada Pak David Saragi, apakah sudah siap? Halo, apa kabar? Ya, sebentar. Ini saya perlu ini dulu. Oke, Pak David. Thank you Yes. sudah hadir malam ini. Mungkin boleh jelaskan sedikit tentang profilnya. Oke, thank you semuanya. Thank you buat rekan-rekan semuanya. Thank you buat Pak Edi dan semua tim yang ada. Luar biasa, satu kehormatan bisa hadir di acara yang luar biasa ini ya. Mantap. Oke, sebelum kita akan masuk kepada libur panjang ya, karena besok akan libur panjang sampai hari Minggu, kita akan diberikan kesempatan ya untuk AHA ya. Oke. Ya, saya David F. Saragi, saya seorang CEO dan founder dari sebuah startup bisnis yang lahir di saat pandemi ya, tahun 2020. Memang lebih konsen kepada edukasi ya, edukasi karakter, di mana yang kami melihat bahwa karakter is very very important di saat pandemi kemarin. Banyak sekali hal-hal yang membuat terjadi degradasi ya, penurunan karakter baik secara individu manusianya, termasuk kepada corporate culture ya, budaya sebuah perusahaan. Nah, jadi kami hadir di sana untuk memberikan ya penyegaran lah ya, seperti hal-hal yang kita coba untuk sampaikan apa yang mesti ditumbuh kembangkan lagi terhadap karakter itu sendiri. Oke, itu aja bro, thank you. Oke, terima kasih Pak David. Tadi saya mau berikan waktu. Thank you sudah sudah cepat ya. Soalnya kalau sekali ngomong ini beliau 5 jam juga nggak kerasa nih. Anyway, nah sekarang kita lanjutkan kepada berikutnya, yaitu adalah kepada Pak Anton Todo. Silakan Pak Anton, langsung saja. Oke, baik. Apakah suara saya bisa didengar, Bro? Sudah. Ends, Kelihatan saya? juga mukanya. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Bro dan Sis. Perkenalkan, nama saya Anton Stefanus Tondo. Karena kebetulan di sini ada 3 Antoni, berarti anggap aja saya Antoni tanpa I, begitu ya. Meskipun itu faktanya begitu. Cuman Anton doang. Oke, salam kenal. Wait, bentar. Karena merangkap co-host ini ada yang mau saya harus admit dulu. Ya udah. Oke. Mungkin belum diperkenalkan di mana sehari-hari saya itu adalah sebagai seorang dosen. Saya juga seorang entrepreneurship education enthusiast. Saya mengatakan dirinya seperti itulah ketimbang saya bicaranya dosen kewirausahaan begitu ya. Kenapa saya lebih memilih sebagai seorang entrepreneurship education enthusiast? Karena ada sedikit perbedaan. Kalau kita bicara sebagai dosen kewirausahaan atau entrepreneurship lecturer, maka itu menjadi sebagai tugas saja gitu ya. Tetapi sebagai seorang entrepreneurship education enthusiast, saya memiliki satu kewajiban moral untuk menyebarluaskan paham bahwa kewirausahaan itu dapat di-nurture melalui jalur pendidikan. Dan ini sebetulnya kalau dulu dari zamannya Pak Mendiang Paci masih hidup, saya ingat di awal-awal tahun 2000 begitu ya. Kebetulan saya juga waktu itu menyelesaikan studi S2 saya di Belanda, mengambil konsentrasi entrepreneurship.
zaman itu entrepreneurship education atau entrepreneurship itu digalakkanlah di dunia kampus. Waktu itu perdebatan mengenai apakah kewirausahaan itu adalah sebuah bakat atau sesuatu yang bisa diajarkan. Nah, kami ini, saya, Pak Ci, yang walaupun beliau adalah born nature ya, entrepreneur, tetapi kami dan teman-teman yang lain meyakini bahwa entrepreneurship itu bisa diajarkan. Dan memang Indonesia membutuhkan hal tersebut. Seperti yang disampaikan Bro N, bahwa untuk sebagai negara untuk bisa maju dibutuhkan setidaknya minimal 2% penduduknya menjadi seorang entrepreneur. Dan nampaknya meskipun belum, tapi arahnya Indonesia sekarang sudah menuju ke sana. Sehingga tugas kamilah dari dunia pendidikan, tidak hanya di dunia pendidikan tinggi, tetapi juga mempromosikan bahwa entrepreneurship itu sebagai sesuatu yang dapat diajari ke dunia pendidikan yang lebih muda begitu ya, ke SMA, SMK, bahkan di beberapa sekolah-sekolah itu sudah menjadi satu value ya, value atau warna kekhasan dari beberapa sekolah yang kalau saya sebutkan banyak lah ya, ada beberapa sekolah-sekolah yang kekinian itu sekarang menempatkan entrepreneurship itu sebagai salah satu core value mereka. Nah, kalau mengenai apa yang kami lakukan di kampus, salah satunya di kampus tempat saya sekarang mengabdi, yaitu di Swiss German University, kami memiliki tidak hanya mata kuliah konsentrasi kewirausahaan atau entrepreneurship, tetapi kami juga memiliki setidaknya ada 2 center, yaitu Entrepreneurship Center, dan nanti akan bertambah lagi yang namanya Tourism and Creative Economy Development Center. Jadi pusat pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sama seperti pusat pengembangan kewirausahaan atau Entrepreneurship Development Center, tujuannya adalah menggiatkan bagaimana program-program bagaimana mahasiswa itu bisa lebih cepat menjadi wirausaha atau setidaknya memiliki pemahaman wirausahaan yang baik sehingga ketika nanti dia syukur-syukur sebelum pensiun sudah jadi wirausaha atau entrepreneur. Nah, mungkin sekilas itu saya lebih suka dipanggil Bro Anton saja ketimbang dipanggil Bapak karena saya rasa kita semua seusia lah ya ini ya. Ya Bro An ya. Ya, betul. Saya 17 lewat sedikit lah. Nah, saya 16 Pak, berarti masih mudaan saya lah. Iya, betul. Anyway, saya kebetulan sempat ngobrol sama Bro Anton ya, dan menarik sekali, sangat seru sekali kalau kita bicara tentang entrepreneurship kepada orang yang tepat ya. Itu melebar kemana-mana dan tapi spiritnya sama gitu. Oke, thank you atas perkenalannya. Kita akan lanjutkan dengan perkenalan berikutnya dari Bro Peko. Silakan. Oke, malam semua rekan-rekan. Thank you Bro Ans, thank you Pak Edi, tentu juga Bapak Juanda ya Pak, sudah kasih kesempatan lagi jadi siar malam ini. Oke, salam kenal semua teman-teman, juga tim dari AHA.id ya. Perkenalkan saya Ranza Primero, saya founder dan CEO dari pepo.co.id. Jadi sama dengan Pak David nih, kami juga startup baby yang baru mulai waktu pandemi ya. Jadi memang latar belakangnya adalah kami ini coba mensupport atau menolong para pemilik bisnis untuk bisa mengganti fixed cost-nya menjadi variable cost dengan pilihan freelancer yang ada di aplikasi kami. Jadi kami ini adalah marketplace freelancer untuk bisa mengganti fixed cost menjadi variable cost. Jadi memang dulu itu latar belakangnya kakak ipar saya seorang HR director di salah satu perusahaan otomotif yang harus melay-off 300 orang. Nah, setelah di mapping memang 70-80% ini ternyata posisinya bisa digantikan dengan freelancer atau tidak selalu dengan full time, sehingga kalau force major seperti kemarin tidak terlalu ada cost terlalu besar untuk pesangon dan untuk pesangon akibat PHK ya. Nah, itu memang latar belakang kami. Jadi berkembang sampai hari ini kami sedang mengembangkan sistem kurasi bagaimana. Jadi dulu itu HRD itu senang kalau buka lowongan, pelamarnya banyak. Tapi ternyata teman-teman HRD hari ini itu jadi sebaliknya ya. Mereka jadi menghabiskan waktu
lebih banyak untuk mensortir lamaran daripada bekerja untuk hal yang lain. Jadi kami sedang mengembangkan sistem kurasi, di mana mengedepankan ya sedikit-sedikit nanti mau belajar sama Bro Ens tentang IoT yang akan dikembangkan, gitu ya, tentang AI yang akan dikembangkan. Nanti mungkin bisa diskusi dengan Bro Ens pelan-pelan, di mana memang kita terus mengedepankan memperbesar akurasi untuk pemilihan freelancer khususnya ya. Kami belum merambah ke full timer. Kenapa freelancer? Bicara dengan entrepreneur yang mulai dibangun dan juga ada Bro Anton ya yang terus mendukung entrepreneurship enthusiast dan juga education-nya. Ini menuju digitalisasi butuh kecepatan. Jadi kita kecepatannya adalah di proses hiring dan juga pengiriman pekerjaan lewat freelancer. Nah, ini juga di satu sisi yang lain bisa jadi benchmark atau tolak ukur. Karena kadang-kadang mau hire tapi spesifikasi seperti apa juga bingung. Dan kalau sudah memutuskan untuk meng-hire ada resiko 3 bulan probation yang kebanyakan kurang efektif ya. Jadi lewat freelancer ini bisa cut cost sampai dengan 87% gitu. Nah, ini sedikit perkenalan tentang saya dan Depo.ai. Terima kasih, Brian. Back to you. Oke, thank you. Ya, kita bisa bicara tentang IoT dan kebetulan saya juga punya satu alat unik yaitu alat untuk deteksi stres tanaman. Unfortunately, alat ini hanya bisa dipakai untuk tanaman, tidak bisa dipakai untuk orang. Jadi untuk orang harus ada metode khusus memang. Oke, nah sekarang kita akan langsung panggilkan kepada sebentar. Nah, Bro Anthony juga yang namanya sama nih, sama tapi kita nggak janjian. Nah, untuk slide-nya, nah setelah sesi presentasi ini nanti kita akan langsung dari community representative akan langsung memberikan feedback. Nah, bagi para peserta, nah kembali saya remind bahwa akan ada giveaway. Nah, giveaway adalah 6 bulan untuk berkursus bahasa Inggris atau Korea. Nah, bagi yang planning mau kenalan sama Blackpink, itu penting tuh bahasa Korea tuh. So anyway, without further ado, silakan slide-nya di-share dan silakan dijelaskan. Oke. Thank you, Bro Ans. Thank you, teman-teman. We are very glad. Kita senang sekali bisa hadir di acara ini. We are honored untuk share our dream. Oke. Halo teman-teman, saya Anthony dan bersama saya Adriana. Kami adalah co-CEO dari aha.id. Apakah Anda tahu bahwa 50% dari populasi pekerja di Indonesia masih hidup dengan upah di bawah UMR? Menurut riset, kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, rokok, dan personal care biasanya memakan sekitar 30% dari total penghasilan keluarga. Mari kita ambil contoh. Satu keluarga beranggotakan 4 orang di Kota Tegal, di mana kedua anggota keluarganya berpenghasilan setara dengan nilai UMK 2,2 juta rupiah per bulan. Mereka hanya memiliki Rp45.000 saja untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangganya dalam 1 hari. Keluarga yang seperti ini, yang dicontoh tadi, tidak akan lebih memilih untuk berbelanja di pasar tradisional seperti pasar rakyat atau warung. Kenapa? Karena pasar tradisional memiliki jenis produk varian yang lebih cocok dengan daya beli mereka daripada berbelanja di pasar modern seperti supermarket dan minimarket. Kemungkinan teman-teman di sini lebih memilih untuk membeli sampo atau sabun yang berkemasan botol yang paling tidak isinya 700 ml. Sedangkan banyak orang di Indonesia masih lebih memilih untuk membeli kebutuhannya dalam kemasan sachet 60 ml. Jadi apa masalahnya? Kebanyakan varian produk di pasar umum seperti sampo saset tadi tidak dijual di pasar modern. Jadi untuk pekerja yang bekerja dari jam 9 sampai jam 5 terpaksa harus membeli di toko atau warung terdekat yang jumlah varian produknya sangat terbatas. Karena biasanya pasar tradisional hanya buka sampai jam 4 sore setiap harinya. Sebagai solusinya, kita hadirkan
Ahamart. Toko kelontong dengan konsep modern berbasis kemitraan tanpa modal. Ya, saya ulangi, tanpa modal. Dengan Ahamart, kami akan menghadirkan kemudahan berbelanja lewat outlet terdekat atau berbelanja online melalui aplikasi Ahamart yang akan dikirimkan langsung ke rumah Anda. Kami juga menyediakan lebih dari 3.000 pilihan produk dari premium sampai berbagai bahan pokok yang harganya dijamin terjangkau. Sedikit tentang kami, sejak 2019, AHA.id telah mengembangkan fast-moving consumer goods B2B e-commerce. Dengan pengalaman bisnis keluarga lebih dari 40 tahun, AHA.id berhasil mencapai pendapatan senilai 337 miliar rupiah di tahun 2022. Dan dipercayai lebih dari 7.000 UMKM di Jawa Tengah. Di dalam proses pengembangan AHA.id, kami melihat adanya peluang untuk mengembangkan model bisnis B2C di pasar tradisional yang masih sangat luas. Di tahun 2021 saja, sektor FMCG masih berkontribusi sampai dengan 8% dari total PDB Indonesia, yang kurang lebihnya dinilai di 1.687 triliun rupiah. Dan 68% dari keseluruhan pasar ini masih dimiliki oleh pasar tradisional yang akan kita targetkan. Kami percaya dalam perjalanan kami selama 4 tahun ini, kami telah mempersiapkan fondasi yang sangat kuat untuk dapat merealisasikan Ahamart, di mana kami dapat memperluas jangkauan distribusi kami langsung pada konsumen akhir. Sekaligus, kami juga memberi sentuhan modern dengan inovasi baru pada sektor pasar tradisional. Tepat pada tanggal 14 April mendatang, kami akan buka outlet mitra Ahamart yang pertama di Kota Tegal. Bersama dengan Bank BCA melalui program Kur Channeling, kami dapat menciptakan UMKM baru dengan konsep kemitraan Ahamart. Calon mitra dapat mengajukan kredit usaha sampai dengan 500 juta rupiah tanpa agunan, di mana nantinya AHA.id akan membantu mengelola keuangan tersebut dari segi persediaan, sistem administrasi, sampai dengan sistem operasionalnya. Satu outlet Ahamart kami proyeksikan untuk mendapatkan margin sampai dengan 13%. Dan sebaliknya, AHA.id akan menerima royalty fee sebesar 2% dari pendapatan outlet. Di luar pendapatan ini, AHA.id juga akan membebankan biaya administrasi pada transaksi online dari aplikasi Ahamart. AHA.id dan Ahamart adalah dua bagian yang tidak bisa dipisahkan. Karena divisi B2B AHA.id akan menjadi satu-satunya pemasok ke semua outlet Ahamart. Jadi, setelah AHA.id beroperasi di sebuah area, pengembangan Ahamart akan berkembang secara otomatis di area tersebut, dengan biaya ekspansi yang relatif kecil. Kami memproyeksikan dalam 3 tahun, kami dapat mendirikan 10 distribution center, dan dengan 170 unit kendaraan, kami akan mengelola 350 outlet Ahamart baru yang ditargetkan untuk menghasilkan total pendapatan lebih dari 4,8 triliun rupiah per tahunnya. Dengan pengalaman kami dan kemampuan kami untuk selalu berinovasi, kami memiliki visi untuk membuat jalur distribusi FMCG di Indonesia lebih efisien, agar dapat lebih baik lagi melayani masyarakat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan FMCG yang lebih mudah dan lebih terjangkau. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperkenalkan AHA.id. Thank you. Oke, thank you buat presentasinya, sangat keren dan sangat sangat informatif sekali ya. Bisnis FMCG ini salah satu bisnis yang pasarnya sangat besar dari seluruh Indonesia lah. Anyway, saya akan berikan ruang pertama kepada Pak Anton Tondo. Nah, oke. Oh, suara saya bisa didengar ya, Pak Ens ya. Oke. Bisa. Bro Anton dan Sis Adriana saya panggilnya ya. Siap, Anton. Saya kepoin juga nih, saya liatin websitenya dan sebagainya. Tapi sebelum ke sana saya mau tanya beberapa klarifikasi terlebih dahulu. Pada saat saya mendownload aplikasinya, itu dibilang daerah saya kebetulan di Cikarang, lokasi belum tersedia.
Nah, Betul. ini coverage-nya sampai di mana ya sementara ini AHA ini, aha.id ini? Sementara kita masih ada di 4 tempat di Jawa Tengah, bro. Di Tegal, di Semarang, Surakarta, dan Kabupaten Purwokerto. Oke, itu Jadi sebabnya ya. karena memang sistemnya kita ini sistem bisnisnya itu free ongkir, jadi kita harus ngelimit kita punya jangkauan ya lewat GPS. Oke. Lalu saya mencoba berusaha memahami apa yang sedang lakukan sekarang ini. Kalau seandainya ini adalah sebuah pitching dan ini pitching sebuah startup terhadap let's say calon investor begitu ya. Betul ya? Betul. Kondisi ceritakan kayak begitu ya. Betul. Bukan pitching terhadap calon franchisee. Betul ya? Betul. Oke. Nah, lalu saya lagi membayangkan dong berarti ini, ini bisnis modelnya yang apa gitu. Barusan tadi saya mulai nangkap apa yang dikatakan Sis Adriana. Ada AHA Mart, ada di belakangnya ada AHA ID. Yes. Berarti apakah ini kemudian mirip seperti Indomarko dan Indomart? Kurang lebih seperti itu. Cuma kita akan mendorong lebih ke sisi online-nya dan juga kita menyerang segmen pasar yang agak berbeda sama Indomaret dan Indomarko. Mungkin kalau Indomarko itu kan sebagai distributor ya, Pak. Distributor dari Indofood Group. Tapi kalau kita ini AHA ID sebagai DC-nya mungkin lebih tepatnya. Tapi dia juga jual ke B2B-nya. Gitu. Jadi kita udah karena B2B-nya udah jalan, kita punya competitive advantage ketika kita masukin B2C-nya. Begitu. Oke, iya. Menarik ya, karena ini buat kalau kami misalnya saya memposisikan sebagai calon investor, membaca tagline Anda, the first system distribution begitu ya, kan kita pikir ini sesuatu yang memang benar-benar baru gitu ya. Dan tentu saja kita sebagai calon mungkin investor kan bertanya benar nggak ini barang baru yang pertama dan satu-satunya. Nah tadi kalau saya nangkap berarti ini kurang lebih seperti Indomaret dan Indomarko begitu ya. Sehingga ini menjadi masukan juga di luar sana kan investor juga kritis juga mungkin bahkan lebih kritis daripada saya begitu ya. Jangan sampai kemudian kita tidak bisa menunjukkan keunggulan kita dibandingkan existing player atau let's say our competitor because we are new entrants kan begitu ya kan, pemain baru seperti itu. Oke, itu yang pertama, bagaimana kita bisa menonjol ya, karena di dunia ini menurut saya apalagi di dunia bisnis dan ini juga terjadi di Indonesia, sesuatu yang benar-benar baru itu agak meragukan, benar-benar dan satu-satunya itu masih agak meragukan gitu ya. Lebih sering ditemukan adalah kita itu yang bisa kita klaim kita lebih baik, kita lebih cepat, kita lebih efisien dibandingkan kompetitor yang sudah ada di pasar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kebetulan karena memang melihat di sisi marketing, marketing bisnis Anda itu saya lihat di website, websitenya masih perlu banyak yang diperbaiki karena kalau bicaranya customer-nya nanti itu adalah tidak hanya B2C tapi juga B2B, tentu saja mereka mainnya nggak cuma apalagi B2B ya, pasti ke website begitu ya. Nah ini perlu segera diperbaiki. PR juga saya ya. Kebetulan memang sudah on the way, Pak. Iya. Oh, yang barunya ya. Oke. Udah ya. Sih, Pak. Oke. Itu penting sekali menurut saya kalau kita bicara dengan B2B. Kalau B2C memang lebih banyak ke aplikasi dan sebagainya. Dan menurut saya ini cukup surprising juga sih. Omset tadi sudah berapa M tahun kemarin? 200. Itu ada faktor keberuntungan selama masa pandemi atau memang itu organik? Organik sih, Pak. Karena kalau kita lihat dari FMCG ini, kita lihat justru sebenarnya pada saat pandemi agak goyah juga, Pak. Gitu. Jadi kita awal-awal. Jadi memang kita selaras dengan memang market di pasar yang memang offline juga sih, Pak. Tapi memang kita keberuntungan juga ada juga, Pak, karena COVID.
karena memang waktu itu behavior-nya customer itu lebih mengarah ke ke warung atau toko yang lebih dekat dengan pemukiman. Itu kita lebih hokinya di situ, beruntungnya kita di situ. Oke. Nah, mungkin yang terakhir kalau dari saya seringkali mengatakan kepada mahasiswa dua hal gitu ya. Kalau kita bicara, saya menganggap ini startup gitu ya. AHA ini sebuah startup. Pertama, apakah bisnis Anda menyelesaikan masalah di masyarakat gitu ya. Karena apa? Karena poin yang kedua yang saya mau dorong untuk AHA juga nanti ditonjolkan di dalam pitching-pitching selanjutnya adalah bahwa tadi itu bagaimana AHA ini menyelesaikan masalah di masyarakat. Kalau kayak kita ngomong Gojek itu jelas begitu ya, dia menyelesaikan masalah di masyarakat, dan juga bagaimana nilai tambah yang diperoleh oleh itu masyarakat itu sendiri. Jadi nilai tambah bukan dari sisi kita maupun investor, apalagi kita tahu bersama ya era millennials sekarang, gen millennials ini hal-hal yang berbau humanity gitu tuh ya, itu green, new energy, moral, positive moral, motivation gitu, itu penting sekali. Jadi mungkin nilai-nilai moral, value added yang diterima oleh masyarakat itu juga harus ditonjolkan. Misalnya kayak tadi itu UMKM itu harus mulai ditonjolkan, bisa digambarkan lebih secara visual atau secara data begitu ya, ketimbang cuman data-data dari AHA-nya sendiri. Itu karena ada, setahu saya mulai ke sini ini banyak sekali investor-investor yang melihat aspek itu begitu. Apalagi kalau Anda nanti mau mengandalkan dana CSR misalnya. Gitu ya. Corporate social responsibility itu misalnya. Oke, itu aja dari saya, Bro Ernst, Bro Anthony, Bro Adriana. Good luck ya. Thank you. Oke, seru banget ya. Inputnya. Saya juga tadi tergerak tuh sama kita bicara tentang sosial ya, bahwa memang pada saat ini orang itu tidak cuma hanya memikirkan tentang profit, tapi juga mementingkan efek daripada sosial. Oke, yang selanjutnya ini pasti nggak kalah seru, yaitu adalah dari Pak David. Silakan Pak. Ya, thank you Bro An. Ya, 10 menit salam ya, kenal. Pak. Oke. Tadi katanya 2 jam. Nanti saya bisa di-kick sama Bang Edi nanti. Oke. Salam kenal buat Bro Anthony dan Sis Andriana ya. Wow, thank you. Presentasinya luar biasa tadi. Oke. Pertama gitu ya, memang kalau berbicara tentang investor gitu ya, memang hari-hari ini startup untuk mencari pendanaan itu bukan hanya susah, tapi susah banget gitu ya, sangat-sangat susah gitu ya. Sekarang sudah sebelum-sebelumnya mungkin sebelum pandemi ya, untuk mendapatkan ratusan juta sampai belasan miliar itu dikatakan ya cukup mudah gitu ya. Namun saat ini sangat-sangat susah ya, bagaimana venture kapital juga sangat-sangat selektif gitu ya. Tadi saya mendengar sudah menghasilkan ada omset 200-300 juta ya, itu sangat-sangat luar biasa. Itu satu hal yang sangat-sangat menjadi modal gitu ya, karena nanti para pendana juga akan melihat ya bagaimana startup itu sudah menghasilkan sampai seberapa gitu kan ya. Bukan hanya sekedar ide-ide brilian gitu ya. Kalau dulu ya sebelum pandemi mungkin bisa kita jual ide kita, tapi saat ini pendana tersebut akan melihat ya realistisnya, berapa omsetnya ya kan, berapa profitnya ya kan, segala macam. That's good, saya bilang yes, tinggal ditingkatkan terus ya. Dan mungkin yang menjadi sorotan kepada saya, karena tadi saya sampaikan sebagai startup di bidang karakter builder gitu ya, ini perlu mungkin dibutuhkan juga dari AHA.id gitu ya, untuk membangun kebiasaan itu harus dipikirkan ya, kebiasaan-kebiasaan dari si calon pembeli gitu ya. Nah, bagaimana kebiasaan itu tercipta pasti karena tindakan gitu ya. Tindakan itu tercipta karena yang namanya pikiran ya, mindset mereka. Jadi mindset
menjadi tindakan, menjadi action, action menjadi habits gitu ya. Nah, apa saja yang kalau saya boleh tahu apa yang sudah dilakukan oleh aha.id sehingga para calon customer itu mempunyai sudah kebiasaan itu nanti akan mencari ke aha.id. Silakan. Oke, kalau untuk Itu. sisi B2B yang memang kita sudah jalani sekarang, kita meng-create mindset-nya nomor satu, kita sudah menjadi price leader di market kita, Pak. Jadi setiap kali seorang pedagang mau top up barang dagangan mereka, mereka akan mengecek gitu. Mereka itu udah jadi habit mereka untuk mengecek aplikasi kita dulu, apakah harga kita kompetitif atau tidak gitu. Jadi di sini kita punya competitive advantage untuk bisa memaintain harga di pasaran juga, dan itu adalah salah satu yang memang kita sudah kerjasamakan dengan beberapa prinsipal, beberapa supplier kita untuk bisa mengontrol gitu harga di pasaran itu lewat aplikasi kita, itu salah satunya. Nomor dua, lama kelamaan kita juga bisa balik lagi membiasakan mereka untuk belanja di aha.id itu lebih nyaman gitu loh. Jadi mereka sekarang sudah kebiasaan untuk procure kebanyakan dari barang-barang yang mereka dagangkan lewat aha.id di sisi B2B kita gitu. Untuk sisi B2C-nya kita memang come up with this idea juga kita sambil kita research-nya itu lewat employee kita sendiri justru itu. Yang mereka memang tahu gimana sih mereka adjust their lifestyle bersama dengan working hours mereka segala macam. Gimana sih cara mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sehari-harinya gitu loh. Dan kita banyak belajar bahwa memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka itu bisa jadi suatu hurdle gitu setiap harinya, karena mereka satu tidak cukup waktu, kedua sulit sekali mencari barang yang memang mereka butuhkan di distance atau di lokasi yang paling terdekat dari rumah mereka gitu loh. Jadi dengan adanya ini kita harap dengan adanya fitur online juga delivery langsung ke rumah mereka, kita harap mereka langsung mencarinya langsung, kebutuhan rumah tangga, kita cari aja di Aha.mart gitu loh. Itu yang pengen kita terapkan sih, mindset yang ini kita implementasi di user-user kita. Mungkin boleh saya tambahkan Pak David sedikit. Ya. Kita aha.id ini salah satu aplikasi B2B e-commerce yang ada di Kota Tegal dan sekitarnya. Kita sangat happy ketika ternyata aplikasi yang sudah kita desain dan kita perfected ini membuat area bisa dikatakan kan kalau Kota Tegal itu dan sekitarnya bisa dikatakan ini zone tier 3 bukan yang kota sekali. Jadi kita happy dengan kita bisa mengconvert yang tadinya orang-orang ini berbelanja melalui conventional sales person itu di-convert ke aplikasi kita, dan itu reoccurring-nya sangat tinggi. Kita punya user retention kurang lebih 55%. Jadi kita very happy dan dari situ, dan kita juga banyak belajar dari situ untuk bisa kenapa kita punya ide untuk buat aha.mart seperti itu, Pak David. Oke, thank you. Tadi penjelasannya saya belum mendapatkan jawaban yang memuaskan saya sebenarnya. Oke. Ya. Namun it's okay, nggak apa-apa. Ini pembelajaran ya. Tapi saya tadi juga mendengar tentang ada kerjasama dengan BCA ya, betul ya? Betul, Pak. Nah, kalau saya melihat bahwa BCA is the giant company ya, satu bank yang besar sekali di Indonesia, bahkan terbesar gitu ya.
itu saya melihatnya satu opportunity yang mesti dijaga gitu ya oleh AHA ya, walaupun baru di ke Tegal gitu ya, di satu kota yang tidak terlalu besar di Jawa gitu ya, but bisa dipakai gitu ya, kerjasama ini gitu ya, itu bisa mencakup nasional tentunya ya. Tentu. Kalau nanti ketika dilihat bahwa kerjasama antara BCA Tegal dan AHA.id ini berhasil, ya kan, nggak satu kemungkinan bahwa seluruh BCA nanti akan bekerjasama, ya, se-Indonesia. Kita tahu bahwa semuanya di sini juga pasti ada rekening BCA ya, itu Betul, juga Pak. bisa menjadi rekanan juga. Nah, jadi kalau mau mengkonsentrasikan, ini satu hal yang bisa dikonsentrasikan oleh AHA.id. Hubungan ini bagaimana untuk semakin ditingkatkan, dikembangkan gitu ya, dengan perbankan yang BCA ini gitu ya. Ini bisa menjadi juga tolak ukur gitu ya, seperti yang disampaikan oleh Sis Andiana gitu ya. Ada beberapa contoh, mungkin ada dari beberapa karyawan. Kenapa tidak mengambil sampel daripada karyawan-karyawan BCA yang ada di Tegal itu ya. Lalu juga mungkin kalau bisa juga konsumen-konsumennya di-touch oleh AHA.id gitu ya. Bukan hanya berbicara tentang untuk supaya laku atau tidak gitu, tapi bagaimana kita ya AHA.id ini mengkolek dulu ya gitu ya, apa-apa yang menjadi faktor-faktor yang akan menjadi kebiasaan buat mereka. Nah, gitu ya. Sehingga nanti tidak bicara tentang laku atau tidaknya dulu ya, itu masalah result lah ya. Tapi bagaimana nanti kebiasaan-kebiasaan apa gitu ya, yang sebenarnya diinginkan oleh si para orang-orang yang konsumen, yang sebagai para yang nabung di BCA gitu ya, para nasabah BCA itu. Nah, dengan demikian gitu ya, AHA.id ini contohnya ya supaya lebih gampang. Contohnya adalah misalkan ada nasabah di sana itu ada sekitar ada 10.000 gitu ya, 10.000 orang nasabah BCA. Coba diklasifikasikan saja, apakah mereka nyaman dengan membeli, ada multi choice gitu ya, dengan online ya kan, atau dengan non online, atau online dan non online. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan membuat AHA.id memiliki kekayaan nih ya, sehingga nanti akan diteruskan kepada tindakan-tindakan apa sehingga menjadi satu kebiasaan buat mereka. Gitu sih. Itu aja, nanti lanjut lagi. Thank you ya. Thank you, Pak David. Oke, thank you. Ini makin tambah seru aja nih ngomongannya. Anyway, kita akan lanjut ke yang ketiga, kepada Bro Pepo. Bentar, ini dicari dulu nih. Nah, oke, silakan langsung aja, nggak pakai lama. Oke, thank you Bro An. Soal luar biasa ya, Bro Anthony dan Sis Adriana. Oke. Menarik ya bisnis modelnya. Cuman memang ada pertanyaan yang menarik juga buat saya. Pertama ini alasannya kenapa mulainya dari Tegal gitu ya. Karena kan memang kalau saya lihat dari B2C-nya seperti yang tadi Bro Anton bilang ya, bahwa ini memang hampir mirip dengan Indomaret, bahkan mirip dengan Indomaret dan Alfamart gitu ya. Nah, alasannya kenapa milihnya dari Tegal dulu gitu. Lalu ini kan pasti kalau biasanya ya, terlepas dari nanti mau memang berencana punya investor atau tidak, kalau saya lihat dari pendapatannya 300 miliar, saya pikir nggak perlu ya akhirnya investor. Nah, terlepas dari itu, apakah ada parameter untuk bisa ekspansi lokasi? Contoh misalnya ternyata dilihat dari jumlah penduduknya. Kita ambil misalnya kota di level-levelnya Tegal. Kalau di area Jawa Barat, DKI itu mungkin bisa masuknya di Bekasi misalnya, Purwakarta. Nah, parameter apa sih yang biasanya diambil nantinya supaya bisa ekspansi ke kota-kota tersebut? Karena memang saya ada pengalaman juga dari salah satu startup yang akhirnya dapat pendanaan karena mereka hanya jago di satu kota. Nah, ini jadi potensi sebetulnya. It's okay Indomaret merajai kota besar misalnya, tetapi AHA ada di Tegal. Indomaret kalah di sana.
Misalnya seperti itu. Mungkin ini sedikit masukan juga, cuman memang diperlukan ada parameter data yang dikumpulkan ya, sampai akhirnya berani memutuskan setelah Tegal apa, setelah kota kedua, ketiganya apa. Jadi memang secara runutan roadmap bisnisnya untuk ekspansi wilayah itu jadi lebih terstruktur gitu ya. Untuk treatment marketing dan lain-lain juga jadi bisa mengikuti sih. Itu dulu sih. Ada mungkin satu pertanyaan lagi selain. Monggo. Ya, Pak Bro Ranza, jadi memang kita ini mulai karena kita memang kita orang Tegal, Pak. Yes. Jadi itu kita punya business family yang memang sudah berdiri kurang lebih 40 tahun yang berkecimpung di bidang sembako, dan itu menjadi salah satu main selling kita, dan itu sudah kita multiply ke 4 area yang sudah kita duduki, yang sudah kita kembangkan di Semarang, Surakarta dan Purwokerto, selain dari Tegal. Jadi kalau memang kita biasanya memang tidak melihat by ini ya Pak, tidak melihat by penduduk, karena memang kita ini ke sana karena kita memang mapping areanya, dan plus juga kita survei. Kita survei harganya, apakah landscape B2B-nya itu di sana kompetitif atau bisa kita masuk apa enggak. Sementara seperti itu, Bro Ranza. Jadi memang kita belum punya database yang tadi Bro Ranza bilang untuk kita buka di kota selanjutnya, tapi memang karena memang ini lebih dekat ke kita, sehingga secara competitive advantage-nya kita dapat gitu, karena memang di area sekitar kita. Begitu. Oke, I see. Mungkin pertanyaan kedua, bisa pertanyaan terakhir ya, nanti bisa kasih kesempatan ke yang lain untuk tanya. Saya menarik di pola untuk franchisernya Pak, Bro Antoni dan Sis Adriana. Pro franchiser mungkin nggak misalnya ya ditaruh pola investasi dalam bentuk franchisernya. Jadi mungkin bisa jadi satu diferensiasi di pola B2B franchisernya. Misalnya 500 juta, itu 150 atau 100 jutanya dijadikan investasi. Jadi supaya mereka juga bisa mendapatkan hasil pendapatan selain dari penjualan ya gitu ya. Jadi ada yang namanya juga return dari investasinya. Bisa dibilang kalau model asuransi itu ada unit link-nya lah, model franchisernya. Satu untuk kesehatannya, satu untuk investasinya. Nah ini mungkin franchiser unit link-nya bisa dibilang bahwa satu untuk memang kebutuhan retailnya membuka Alfamart, satu lagi di investasinya. Nah mungkin bisa dibentuk kerjasama dengan koperasi, mungkin salah satunya ya, mungkin seperti itu. Nah ini sih sebetulnya saya melihat ada potensi, tetapi apakah ini memang sudah dilihat juga atau belum, saya nggak tahu. Nah ini mungkin saya bisa minta pendapat sih dari Bro Antoni dengan Sis Adriana. Mungkin kalau misalnya kita karena begini, yang disediakan oleh KUR itu kan maksimum 500 juta. Walaupun total itu kemungkinan tidak dipakai semua, tergantung dari mungkin dari tempat yang disediakan, tempat yang disewa. Karena otomatis dengan bertambahnya hutangnya yang lewat KUR, otomatis dia juga nyicilnya kan makin banyak kan ke belakangnya. Kalau memang secara investasi itu risk-nya low, itu it's okay, Pak. Apakah tapi bisa cover untuk bunganya? Itu satu. Dua, apa terjadi kalau misal ternyata something bad happen di unit link-nya, contoh kayak kemarin tiba-tiba suatu COVID kan semuanya gone into chaos. Aku rasa kita nggak bisa put too many eggs in that basket gitu. Nggak. Saya rasa unwise untuk itu, karena kita juga bukan bidangnya gitu. Oke. Oke, thank you. Dari saya cukup sih Bro Ens, thank you. Sukses terus ya untuk AHA.id. Thank you. Mantap. Mohon bimbingannya. Masih ada 3 menit nih. Oh, 3 menit. Oke, pertanyaan terakhir deh. Ini menarik sih sebetulnya kalau dilihat dari karakteristik kota yang dituju ya. Semarang, Solo. How you educated them untuk bisa membuat behavior mereka itu AHA.id banget dibanding Indomaret banget sih. Gitu.
kita bicara B2C-nya ya Pak ya. B2C-nya betul. Oke. B2C-nya betul. Memang secara varian produk itu sebenarnya beda Pak. Varian produknya berbeda. Jadi yang tadi kita sebutkan, biasanya di Indomaret itu sampo Sunsilk itu 700 mili. Masih paling kecil 500 mili. Tapi di GT atau di General Trade atau di pasar umum itu kebanyakan untuk itu Saset. jualnya berupa saset 60 mili Dan itu memang tidak boleh masuk ke MT. Indomaret Iya, tidak boleh atau masuk. Alfamart. Itu salah satu competitive advantage kita lah. Kita bisa jual produk-produk seperti itu di mana supermarket atau Indomaret atau Alfamart tidak bisa. Dan itu ya seperti yang tadi mungkin kita sudah mention, pasar di GT sendiri masih 68% dari pasar FMCG secara global. Walaupun memang secara kelihatannya kita will disrupt the traditional market, well, we are disrupting the traditional market. Tapi mau bagaimanapun, the world is changing, consumer behavior is changing. Mereka udah nggak mau panas nunggu di depan toko mau belinya apa. Mereka by research, by survey dari Euromonitor, memang secara grafik omset dari traditional market itu bisa dikatakan naik, tapi jumlah tokonya bisa dikatakan stagnan. Justru ini dikejar sama minimarket, Indomaret dan Alfamart. Saya rasa kalau kita nggak disrupt di situ, maka traditional market will just be traditional market. Yang nanti istilahnya when the time comes, itu well mereka pasti kena impact-nya dari modern market. Gitu, Pak. I see, saya baru mudeng, Pak. Kenapa? Saya berpikir tadi awalnya kok berani ya bersaing dengan Indomaret. Itu dia. Itu loh, Pak. Karena kadang-kadang orang dari sisi investment ini akan melihat, saya dulu pernah ditolak investor waktu saya mau bikin startup yang mirip Traveloka tapi nggak mirip, Pak, gitu ya modelnya ya. Nah itu saya langsung ditolak karena kok berani banget bersaing dengan Traveloka. Nah ini yang, tapi very smart buat saya pribadi ya ngelihatnya bahwa ada satu potensi yang mungkin kecil sepele dari 100 mili ke 60 mili and so on gitu, tapi ini ternyata menghasilkan 300 miliar. Wow, ya brilliant. Ya ini inspire juga buat saya pribadi juga, ternyata ada potensi sekecil itu yang punya omset sampai ratusan miliar ya. Oke, thank you Bro Antoni sama Sis Adriana. Thank you Bro Renza. Thank you. Kecilnya aja 300M. Terus kalau besar seberapa? Yes, Bro. Wah, puji Tuhan bisa banyak, Pak. Makanya saya bilang ini perlu ekspansi ke kota lain ya 300 Pak. Coming. Oke. Yes. Ditunggu di Depok, Pak. Ahanya. Banyak, Pak. Udah banyak yang tanya, Pak, kapan kita buka di sana, Pak? Iya, ini saya di Depok, saya buka aplikasinya kok belum tersedia. Aduh, rada sedih. Iya. Saya mau beli sampo saset, Pak. Thank you. Oke. Thank you. Nanti bisa dilanjutkan lagi. Nah, kebetulan di kolom chat sudah ada yang bertanya. Nah, ini saya coba bacakan ya. Jadi, apakah ada solusi bagi customer yang membutuhkan, misalnya, shampoo tertentu yang bisa dibeli dalam bentuk saset, walau sebenarnya dari pabrik hanya tersedia dalam bentuk botol besar? Apakah misalnya negosiasi dengan pabrik atau distributor atau ada solusi lain? Apakah mengerti dengan pertanyaannya? Ya. Oke, silakan. Ya, memang kita untuk bisa berbicara dengan pabrik itu kita harus sangat besar secara volume. Itu yang membuat mungkin berbeda. Kalau misal kita sudah sangat besar, dan kita memang berencana juga untuk Alfamart sendiri kita akan punya brand-brand private labeling kita gitu. Tapi memang beberapa pabrik atau beberapa pabrik memang segmentasi pasarnya mungkin nggak sampai ke bawah. Tetapi kita bicara saja mungkin brand Unilever yang Tresemme. Tresemme itu sebenarnya dia punya brand itu agak higher up ya, tapi mereka juga ternyata bikin sachet juga, gitu. Jadi sangat itu praktek ini sudah sangat umum karena memang menyesuaikan daya beli di masyarakat Indonesia.
Atau mungkin dari pabrik tersebut mungkin belum ada channel ya ke pasar yang memang membutuhkan packaging saset ini gitu. Jadi kalau misalkan dan saya rasa buat mereka itu juga cukup sebuah investment gitu untuk mengeluarkan produk lain tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ini seandainya kita Alfamart sudah tersebar di seluruh nasional, kita pasti akan melakukan strategi-strategi ini when it comes to private labeling kita. Kita juga berencana juga menjual data kita juga ke supplier-supplier supaya mereka pun juga bisa menilai sendiri bagaimana sebenarnya pasar di daerah yang kita sudah jajaki itu seperti apa begitu. Jadi it's all up to them sebenarnya. Begitu. Terima kasih. Oke, bagaimana Pak Arjo? Apakah sudah cukup menjawab atau masih penasaran? Sudah cukup, Pak. Terima kasih. Sudah cukup ya. Oke, thank you. Nah ini menarik ya. Maksudnya kita bicara di sini. Tadi saya ada menangkap beberapa hal. Salah satunya tadi Bro Antoni itu bicara tentang disruption. Nah pada saat kita bicara tentang disruption itu kita bicara mendisrupt tatanan yang sudah ada atau status quo, and that means you have enemies. Yes. And it means something interesting lah, sama seperti itu sebetulnya Bluebird pada saat mereka masuk pertama kali itu mereka mendisrupt taksi pangkalan dan mereka berantem dan segala macam lah, itu sejarahnya menarik lah. Tetapi along the way masuklah Gojek dan teman-temannya dan mereka mendisrupt Bluebird dan berantem lah mereka juga. So anyway, itu menarik lah untuk dibahas. Anyway, kepada Bapak Ibu yang lain dan teman-teman yang lain, apakah ada yang pengen bertanya lagi? Oke, nah ini ada satu lagi. Aduh, ini panjang. Dari Pak Mada. Oh, beliau dari Exlote. Nah, ini mau langsung aja nggak Pak tanyanya Pak? Atau? Iya Pak. Boleh langsung Pak ya? Boleh, kenapa enggak? Oke, makasih Pak Ans. Salam kenal Pak Antoni, Bu Andriana. Oke, ini saya gini aja. Saya dulu waktu handle Lotte Grosir online dan juga Lotte Mart online gitu ya. Challenge-nya tuh berbeda. Di Lotte Grosir online itu secara assortment memang kecil karena kita bermain di retailers. Dan rata-rata di retailers ini pertama, walaupun kita mengenalkan application gitu ya, aplikasi kita tuh hanya sebagai ngecek harga, ngecek harga doang. Lalu kalau misalnya kita coba approach untuk transaction gitu ya, mereka nggak mau. Jadi maunya itu adalah didatengin oleh AE-nya kita, oleh sales-nya kita. Apalagi pasar becek atau retailers yang sangat konvensional lah gitu ya. Bahkan untuk level yang trader yang cuma assortment-nya atau mereka belinya itu cuma beberapa SKU, itu lebih males lagi karena mereka levelnya juragan. Jadi sekali transaction tuh ratusan juta. Ya, betul. Dan kalau kita suruh pakai aplikasi, yang pegang handphonenya aja tuh asistennya. Betul. Nah itu jadi challenge-nya itu. Nah kalau bicara tentang retailers, tentang end customer, nah ini beda lagi ceritanya. Mereka tuh kalau misalnya dikasih diskon dikit, nggak mau, nggak gerak. Tapi kalau dikasih diskon banyak, front margin kita tergerus habis. Apalagi kalau kita pakai logistik yang free ongkir. Nah, kalau misalnya kita bicara ke wholesale, itu front margin kita bisa minus. Bahkan kita jualan tuh minus margin. Yang kita mainkan adalah back margin. Gitu. Nah, ini pertanyaan saya nih sudah saya tulis nih gini ya. Gimana sih kalau Anda tuh memanfaatkan menjaga loyalitas bagi customer Anda, baik itu retailer secara wholesale ataupun secara end customer. Terus gimana cara menjaga marginnya Anda nih? Karena kan saya paham banget nih, kalau main grosir tuh bisa minusnya minus dalam. Gitu ya. Jadi jualan barang tapi malah minus gitu. Makanya yang dimainkan adalah back margin. Kayak gitu. Nah, terus berapa SKU sih yang Anda mainkan baik itu secara wholesale ataupun secara end customer? Itu sih. Terima kasih.
Mungkin bisa kita mulai dulu, kita relate banget sih Pak sama cerita itu, dan kita bisa bilang memang kita tidak bisa garansi loyalitas mereka, itu nomor satu. Yes. Tapi apa yang terjadi adalah dengan kita jadi price market leader, dengan kita membiasakan mereka untuk selalu mengecek. Kalau kita ada promo, mereka bakal ngecek kita dulu, gitu loh. Dan mereka tidak akan mau kehilangan kesempatan itu, makanya mereka belanja dulu gitu di tempat kita. Nah, kedua advantage yang kita dapatkan dari itu, karena harga kita live, Pak. Ya kan? Kalau misalkan kita lihat di wholesaler luar, di toko-toko grosir luar, harga mereka kan nggak live. Kalau nggak tanya, nggak tahu harganya berapa. Ya kan? So, dengan adanya kita pakai aplikasi ini, itu instant feedback. Mana harga yang kurang kompetitif, mana harga yang kira-kira kita bisa promokan, itu yang kita jalankan sekarang gitu loh. Seberapa cepat kita bisa react ke feedback itu dari sisi itu. Nah, dari sisi marginnya, kita ya, seperti yang tadi Bapak bilang, ini price ini sangat sensitif ya. Jadi memang ada beberapa driver item kita yang memang harganya seperti itu, Pak. Makanya kita di sini carry 1.800 aktif SKU. Dan gunanya apa? Supaya kita bisa nge-average gitu, Pak. Jadi mereka, kita dorong supaya mereka nggak beli harga produk-produk yang marginnya tipis-tipis aja gitu. Kita bisa nge-average sama produk-produk yang memang marginnya 5% atau 7% atas gitu untuk nge-up jikalau memang ada minus. Tapi so far di History Art ID jarang sekali sebenarnya kita mengalami sampai minus margin karena kita make sure inventory turnover kita benar-benar cepat untuk bisa mengurangi risk itu sih Pak. Ya. Gitu. Mungkin kalau minus itu tidak terjadi di kita Pak. Kalau harganya turun itu memang minus. Tapi kalau misalnya kita jual rugi, kita nggak burn cash Pak. Nggak kayak di toko sebelah. Gitu. Oke. Ini nggak tahu ya. Mungkin memang Anda model bisnisnya berbeda dengan Lotte ya. Lotte yang mungkin secara apa namanya maturity-nya juga udah luar biasa gitu ya. Jadi dia main secara aggregate di consolidate dan juga aggregate cash flow-nya. Itu yang penting adalah in the end plus kayak gitu. Entah itu nanti di sini marginnya negatif, di sini positif. Yang penting in the end-nya adalah plus kayak gitu. Karena kan putaran yang kita mainkan, bukan apa namanya each item get profit. Nah, nggak kayak gitu. Tapi putaran yang kita mainkan kayak gitu. Mungkin nanti kita lebih banyak diskusi nih. Saya mungkin perlu diskusi lebih banyak. Saya tertarik sih. Pak Mada juga kayaknya asik nih. Bisa belajar banyak. Thank you. Nanti mungkin saya share ini aja direct message ke Pak Antoni atau Pak Ans ya supaya saya bisa tanya-tanya. Oke. Thank you loh. Thank you. Bisa. Thank you Pak Mada dan Pak Arjo mendapatkan giveaway. Yeay. Jadi siapa tahu setelah sesi ini nanti lebih pintar bahasa Korea dan bisa kenalan sama Blackpink, Pak. Oke, bagi teman-teman yang lain silahkan yang mau bertanya. Oh, ini ada lagi Pak Arjo, ada tambahan. Oke. Seperti apa solusi untuk penjualan? Sorry, ini Bapak mau langsung atau mau saya bacakan, Pak? Kalau saya bacakan nanti bagi dua Pak Adi aja. Ya, jadi tadi kan yang diberikan contoh kan adalah seperti sampo ya. Jadi memang barangnya sudah tertentu ada labelnya segala. Tapi seperti barang sembako gitu, misalkan sayur atau buah yang tidak ada barcode-nya gitu. Jadi apalagi misalkan kayak cabai gitu ya, harga bisa naik turun dan segala macam, beras juga begitu. Itu gimana supaya customer itu tetap setia beli dari AHA walaupun harganya cabai tinggi atau harga rendah gitu. Gimana solusinya untuk menghadapi yang harganya naik turun itu? Mungkin bisa saya jawab, Pak. Memang sementara kita belum menjual barang-barang fresh di B2B kita. Tapi nanti di B2C kita akan mencoba ke arah sana. Mungkin saya kasih contohnya mungkin lebih tepatnya seperti tepung terigu. Tepung terigu itu adalah salah satu driver item kita. Dan memang itu harganya sometimes up, sometimes down, fluctuate sesuai dengan wheat dunia.
Itu bagaimanapun kalau misalnya karena customer kita itu kan bisnis Pak. Jadi driver mereka untuk kembali ke AHA.id adalah harga dan service. Itu our main selling point kita untuk against kompetitor kita Pak. Jadi memang ketika harga memang sudah turun di pasaran ya kita mengikuti bagaimanapun itu. Seperti itu Pak Jo. Mungkin itu menjawab. Jadi kalau misalkan harga sedang tinggi, nggak berarti jual harga rendah ya? Mungkin kita sudah cukup mengerti Pak, kalau memang ada sebuah produk yang driver dan memang selling hot item seperti itu, ketika naik itu kita bisa dikomplain Pak sama si pemilik barang, sama produsennya. Itu kita bicara di luar sampai ya Pak ya, yang sudah memiliki supplier atau memiliki produsen gitu. Jadi kita bisa dikatakan merusak harga gitu, dan itu nanti orang-orang marah Pak. Jadi kita lebih mengikuti pasar, jadi harga kita kembali lagi, kita kepengen menjadi sebuah aplikasi yang regulate the price. Yang Sustainable secara growth juga, karena kalau kita lihat dari segi sembako itu karena price sensitive sekali. Kalau misalkan kita seakan-akan itu kan berarti flash sale, barang murah gitu ya, itu biasa sekejap Pak. Gitu loh, impact-nya ke kita pun sekejap gitu. Dikala nanti next procurement kita harganya udah mengikuti harga pasar, kita sudah lose sales itu gitu loh Pak. Jadi daripada kita buang budget di situ, mendingan kita gain margin-nya untuk bisa kasih service lebih, kita bisa kasih promo yang lebih merata, yang secara meningkatkan loyalitas mereka dari gue nyaman pakai aplikasi ini karena banyak promonya yang tidak hanya terkait dengan produk gitu loh, terkait mungkin di habit mereka belanja, seberapa sering mereka belanja, mereka di reward gitu loh. Jadi kita lebih meningkatkan loyalitas dari segi itu sih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ini makin malam makin panas kelihatannya. Ya, kita nih kayak mesin diesel. Anyway, ini ada satu pertanyaan dari Bang Yan. Pemain senior yang sudah rontok duluan itu buat AHA itu insight-nya apa ya? Paham atau Bang Yan mau bicara sendiri? Kita agak kurang jelas sih pertanyaannya Pak. Bang Yan? Iya, itu kan ada pemain-pemain senior yang model-model seperti AHA kayak Tani-Tani yang gitulah ya, sudah rontok duluan. Ya, kemudian ada pemain pabrikan sendiri juga masuk, ya kan? Saya nggak sebut tapi ada lim-limnya lah juga nggak jalan. Dia lebih jalan di offline. Terus Anda main di B2B Horeca, mereka jagonya di sana. Nah, itu ada insight-nya nggak buat AHA? Mau kemana sebenarnya? Sebenarnya banyak sih Pak, setiap produsen sekarang mencoba memiliki e-commerce sendiri. Banyak sekali, sama mungkin pernah dengan ID Marco dari Indomarko, terus OT juga punya, tapi at the end of the day, mereka nggak fokus Pak. Mereka nggak fokus. Jadi yang kita tanamkan ke customer kita adalah satu aplikasi untuk semua barang kulakan. Not if each and the individual ini. Dan kita pun semakin banyak barangnya sehingga customer itu atau B2B customer kita nggak usah belanja di tempat lain. Nah, bedanya dengan yang ada tani-taninya itu, kita memang kita nggak landing Pak. Kalau dia landingnya kemarin cukup gede, kita nggak landing. Kita nggak cash burn, dan transaksi kita semua all cash. Jadi saya rasa risk manajemennya kita make sure kita maintain itu, karena kita tahu produk-produk yang kita jual marginnya sangat slim gitu ya. Jadi kita benar-benar harus berhati-hati banget gitu kalau misalkan kita mau spend cash untuk customer acquisition gitu. Jadi kita lebih prefer metode-metode yang lebih sustainable secara long term gitu.
Gitu. Bang Ian, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Oke, saya mohon maaf ini karena waktunya sudah mendekati akhir, tapi seru ya, ini sudah kesana dan kemari dan kita bicara fresh produce ini memang satu tantangan, satu challenges sendiri karena kebetulan saya juga ada pernah belajar sedikit lah di situ. Anyway, sekarang saya akan berikan kesempatan 2 menit kepada Bro Antoni dan Sis Adriana untuk menjelaskan dari AHA ini membutuhkan apa yang dari AHA ini bisa kita dari secara komunitas ini kita bisa bantu. Jadi silakan, waktunya 2 menit. Kalau saya boleh share, memang tujuan kita teman-teman itu untuk raise 5 million US dollar. Nah, ini untuk next ya, untuk nge-raise 5 million US dollar. Kita percaya karena memang dari sistem yang kita sudah terapkan, yang kita sudah develop sampai sekarang, berjalan sedemikian rupa dan membuahkan hasil buat kita. Sampai at the end kita 2022 itu kita sudah in net profit, walaupun tidak banyak tapi tetap di net profit. Dan kita berharap sekali karena atas bantuan suhu-suhu di sini, guru mentor-mentor di sini saya luar biasa. Kita berharap juga supaya kita juga bisa dibantu, di-assist untuk lebih level up our pitch dan expose company kita ke jenjang yang lebih menuju ke arah yang memang kita lagi mau kejar ini ya, yaitu fundraising-nya. Jadi secara exposure dan juga mungkin dari segi seperti tadi banyak sekali feedback yang kita terima dari review pitch kita yang pasti kita pertimbangkan, dan untuk kedepannya kita harap bisa upgrade our pitch ke lebih baik lagi. Oke, apa sudah itu? Masih ada tambahan lagi? Saya rasa saya mau nunjukin ini. There you go. Oh, oke. Ya. Silakan kalau mau ditunjukkan, jangan tunjukkan makanan aja, itu cuma. Oh iya Pak. Mungkin kita explain secara singkat aja. Ya, kita explain secara singkat aja. Jadi apa yang kita butuhkan itu kurang lebih yang kita coba untuk nge-raise itu untuk 5 million US dollar for post money valuation 25,6 juta US dollar. Dari capital yang kita harap kita dapatkan itu, kita sesuai dengan plan yang tadi, kita ingin membuka in total 10 DC. Berarti 10 kota baru. 10 kota baru dan penambahan unit di masing-masing itu, dan juga untuk research and development. Mungkin tadi Pak David juga mention untuk behavior si konsumennya, itu juga kita akan terapkan behavior learning juga di aplikasi AHA Mart juga. Kebetulan di sini ada CTO juga, namanya Yoses Pradipta, mungkin di sini juga. Ya, jadi banyak Pak yang kita harapkan bisa ini. Kita memang berusaha untuk up level the traditional market yang ada. Kenapa? Karena Indomaret dan Alfamart itu such a damaging ini, karena memang 70% dari outlet yang mereka 7% dari outlet mereka adalah punya bosnya, punya perusahaannya, bukan partner, bukan mitra, bukan franchisee. Gitu.
Yang omsetnya sekarang Indomaret mungkin udah 200 T satu tahunnya, dan 70% itu dia Pak Salim. So yes, paling dari gitu saja dari kita. Thank you very much. Oke, thank you. Nah, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk memberi summary dari community representative. Saya akan berikan kesempatan kepada Bro Pepo. 1 menit ya. Oke, siap Bro Es, luar biasa. Thank you Bro Antoni, Sis Adriana. Oke, summary-nya saya melihat memang untuk khususnya dunia startup ini kejelian itu bisa jadi satu kebaruan, artinya gitu ya. Nah, ini potensi yang luar biasa dikembangkan sampai akhirnya menghasilkan omset yang segitu besarnya. Nah, memang di waktu yang sama forum-forum seperti ini menjadi ranah profesionalnya para entrepreneur untuk mempertajam lagi kejeliannya melihat potensi bisnis model dan potensi market-market bahkan ekspansi yang baru ke depannya. Jadi sukses untuk kita semua yang ada di sini, yang terlibat, khususnya juga yang penyelenggara ya dari iCommunity, Impactner, Pak Edi dan juga Bro Ens yang mendukung. Sekali lagi sukses terus untuk AHA.id ya, Bro Antoni dan Sis Adriana. Thank you Bro Ens. Thank you Bro Antoni. Oke, thank you. Nah, sebelum ini mohon maaf ada pesan sponsor. Jadi semua yang hadir pada malam ini mendapatkan door prize. Hore! Terima kasih kepada L Education dan juga terima kasih kepada Cakap, aplikasi online untuk belajar bahasa. Jadi setelah sesi ini tidak hanya mengerti tentang supply chain, juga bisa bahasa Korea. Nah, sekarang Bro Anton silakan. Saya ngeliatin dari tadi ini menyimak serius banget. Kelihatannya kalau bisa itu ada ngebul kepalanya. Silakan. Baik, terima kasih. Sedikit mungkin saya hanya mengulang apa yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa untuk startup ini kembali lagi nampaknya nampaknya bahwa sesuatu yang benar-benar baru dan pertama itu tidak ada ya kalau saya melihatnya itu. Yang ada adalah kita mungkin bisa lebih baik daripada kompetitor. Tadi saya memang agak serius karena saya juga ngoprek gitu. Kayaknya saya pernah lihat gitu kompetitor gitu ya kan. Kayaknya Ralali ya mungkin. Merasa Ralali kompetitor nggak, Bro? Ralali itu sudah merubah model bisnis Pak sebenarnya Pak. I see. Oke. Tadinya dia B2B kayak kita, tapi mungkin mereka melihat marginnya kecil dan mereka memang saya tahu backgroundnya dia bukan dari bidang FMCG, jadi dia agak shifting ke otomotif dan elektronik. Oke, pantesan. Iya. Nah, mungkin itu ya menurut saya memahami persaingan yang ada di pasar dengan mawas diri bahwa kita belum tentu pemain baru dan pemain yang pertama dan satu-satunya begitu ya. Terus yang kedua, lagi-lagi walaupun tidak berhubungan langsung dengan mungkin customer atau franchiser, bisa saja kita berhadapan dengan investor, apalagi benar ternyata tadi disampaikan bahwa you are trying to raise, I think somehow 80 million mungkin ya, billion, sorry, 80 billion rupiah, if I'm not mistaken. Yes. Itu something yang menurut saya, you have to really be able to sell your business kan gitu kan ya. Itu penting sekali. Mudah-mudahan nanti di forum berikutnya ketemulah itu. Mantap. Terima kasih Banten. Oke, thank you. And last but not least, ini Bang David. Karena beliaulah maka kita semua mendapatkan giveaway. Silakan, sudah kesempatannya. Oke, thank you Bro An. Yes, sukses ya buat AHA.id ya. Saya bukannya mengecilkan apa yang menjadi dreams-nya kalian gitu ya. Namun jangan sampai jadi latah gitu ya ketika semuanya startup mencari pendanaan gitu ya. Nah, dan akhirnya itu merupakan satu-satunya cara untuk ekspansi. Belum tentu juga gitu ya. Ada banyak cara sebenarnya yang kita bisa dapatkan gitu ya untuk pendanaan, bukan hanya lewat venture capital atau pendanaan dari the other ya, tapi saya melihatnya juga satu hal yang menarik adalah ketika kalian tadi memaparkan ya tentang bisnis ini gitu ya, kepikir oleh saya, ini nggak apa-apa ya, just inputan gitu ya. Ya,
itu bisa juga dengan ketika tadi ya ada yang menyampaikan tentang white label gitu ya. Nah, ini sungguh luar biasa. Ketika beberapa waktu yang lalu saya kan melihat bagaimana sebuah hal yang luar biasa dari minuman Mixue itu ya. Rupanya bagaimana mereka mendapatkan uang itu, rupanya mereka itu bukan dari hasil malah franchise mereka gitu ya, tapi bagaimana mereka itu sebagai supply chain gitu ya, mereka menyiapkan semua bahan-bahannya dari mereka gitu ya. Ini hanya masukan saja, mungkin AHA.id bisa mendalami hal yang kurang lebih sama seperti itu gitu ya. Jadi bisa menjadi cara juga untuk membuat grow AHA.id ini sendiri gitu ya. Bukan, sekali lagi, bukannya saya mau mematahkan semangat untuk pencarian dana gitu, enggak gitu ya, tapi saya yakin dan percaya bukan itu satu-satunya jalan untuk kita untuk ekspansi. Itu aja. Betul. Blessing, thank you. Semangat. Thank you, Pak David. Belum ya. Oke. Terima kasih. Saya akan closing dulu, jadi izin Timo Spotlight-nya. Oke, kita sudah akhirnya nggak terasa, sudah 1 jam. Kita, 1,5 jam kita membahas dan kita berdiskusi tentang sesi kita hari ini. Dan semoga diskusi kita malam ini memberikan insight kepada AHA.id, kepada Bro Anthony dan kepada Sis Adriana untuk mengembangkan bisnisnya dan mendapatkan investasi yang diperlukan untuk ekspansinya. Dan ini semoga semoga juga mendapatkan berbagai informasi lah dari teman-teman yang hadir pada malam ini, karena memang itu adalah tujuan daripada Startup Huddle Jakarta, yaitu membantu one entrepreneur at a time. So ada beberapa pengumuman. Yang pertama adalah dari Startup Huddle, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang pengen juga tampil dalam sesi seperti ini bisa menghubungi saya atau bisa mengirimkan WhatsApp itu ke Bro Edi di sana. Dan kita juga open for collaboration dari university atau dari komunitas yang lain. Nah, dari iCommunity sendiri kita ada acara offline yaitu di Kelapa Gading setiap hari Senin, itu di Mall Kelapa Gading 3 di Mbak Minaga tepatnya jam 6. Dan kita juga dari iCommunity kita juga banyak event online. Nah, langsung aja datang ke website-nya di iCommunity.id. Nah, kebetulan di tanggal 16 April ini dari iCommunity mengundang Bapak Ibu dan teman-teman untuk bersama-sama kita akan kongko di Bandung. Jadi nanti rame-rame jalan dari Jakarta ketemu di sana. Nah, silahkan Bang yang mau ikut bisa langsung join, bisa langsung kontak. Nah, kita juga mengucap dari Startup Huddle dan iCommunity juga mengucapkan terima kasih kepada Bro Anthony dan Sis Adriana dari AHA.id yang sudah mempresentasikan bisnisnya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan juga tidak lupa kepada Bang David, kita juga mengucapkan terima kasih sebagai community representatif, dan juga kepada Bro Anton, thank you sudah memberikan insight dan wawasannya, juga kepada Bro Pepo yang tadi bahasannya seru banget. Dan last but not least juga thank you kepada L Education yang sudah memberikan kita giveaway pada malam hari ini. Education adalah L Education, sebuah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan karakter building. Juga kepada Cakap, kita juga terima kasih. Aplikasi belajar bahasa asing online, kapanpun, dimanapun, dengan nyaman dan menyenangkan. Nah, bagi yang membutuhkan rekaman, nanti akan di-upload di YouTube channel iCommunity dan Startup Huddle Jakarta. Dan akhir kata, saya Ens, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan pada sesi hari ini. Dan kita mengucapkan sukses kepada para presenter, community representatif, dan juga kepada all participant. Dan bagi yang menunaikan ibadah puasa, semoga bisa menunaikan dengan baik sampai nanti hari kemenangan. Oke, event ini kita akan adakan lagi di bulan depan, yaitu di bulan Mei, minggu pertama dan di hari Kamis. Di jam yang sama, nanti Zoom link akan dibagikan. Oke, dari saya sekian. Bro Edi, mungkin ada kata terakhir? Aman, lanjutkan. Oke, kalau gitu terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian, dan kita akan closing sesi ini. Sorry, foto bersama. Saya udah sih.
Ayo. Siap? 3, 2, 1. Oke, sekali lagi gaya bebas. Takutnya fotonya tadi nggak jadi karena filmnya rusak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Thank kasih you. semua. Sukses, Thank sehat. you. Thank you so much. Thank you Bang Edi. Thank you Bang David. Dr. Thank you Edi. Thank you Bro Bro An. Anton.